Halo, bertemu lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas mengenai materi gerak lurus. Nah, yang kita bahas itu adalah besaran-besaran apa saja yang ada di gerak lurus, kemudian jenis-jenis dari gerak lurus. Besaran-besaran gerak lurus itu nanti ada kedudukan, perpindahan, jarak, kecepatan, kelajuan, dan percepatan. Kemudian untuk jenis-jenis gerak lurus itu dibagi menjadi dua. Pertama itu gerak lurus beraturan, dan kedua itu adalah gerak lurus berubah beraturan. Nah, apa itu gerak? Jadi suatu benda itu dikatakan bergerak jika benda itu mengalami perubahan kedudukan terhadap titik tertentu sebagai acuan. Jadi gerak adalah perubahan posisi atau kedudukan terhadap suatu titik acuan tertentu. Nah, untuk lebih memahami mengenai titik acuan, kita bisa perhatikan ilustrasi berikut. Jadi di sini ada dua titik acuan, yaitu rumah sebagai titik acuan pertama dan taman sebagai titik acuan kedua. Jika kita menggunakan rumah sebagai titik acuan, maka orang dikatakan bergerak menjauhi titik acuan. Sedangkan jika kita menganggap taman sebagai titik acuan, itu artinya orang tersebut bergerak mendekati titik acuan. Besaran pertama yang akan kita bahas itu kedudukan atau posisi. Jadi posisi itu diartikan sebagai besaran yang menyatakan kedudukan suatu benda terhadap titik acuan. Bisa dilihat di sini ada 3 orang di posisi yang berbeda. Jadi ada di posisi A, B, dan C. Jika kita menggunakan titik A sebagai acuan, itu artinya posisi C itu sama dengan 5 meter dari A, dan posisi B itu artinya min 8 meter dari A. Nah, besaran yang selanjutnya itu adalah jarak. Jarak itu artinya panjang lintasan total yang ditempuh oleh benda selama bergerak. Sedangkan perpindahan itu artinya perubahan kedudukan benda dalam selang waktu tertentu. Jadi bisa dilihat di sini Ani bergerak ke kanan sejauh 4 meter, kemudian Ani bergerak ke kiri sejauh 1 meter. Itu artinya jarak yang ditempuh Ani itu sama dengan 5 meter, sedangkan perpindahannya itu adalah 3 meter. Jadi perubahan kedudukan Ani atau perpindahannya itu kita cari dengan mencari jarak antara posisi akhir diukur dari posisi awal. Jadi itu yang disebut dengan perubahan kedudukan atau perpindahan. Nah, kita bisa lihat ilustrasi berikut untuk lebih memahami jarak dan perpindahan. Jadi di sini ada Andi bergerak ke utara sejauh 3 meter, kemudian lanjut bergerak ke timur sejauh 4 meter. Nah, kita bisa lihat besar jarak yang ditempuh oleh Andi itu adalah 7 meter, sedangkan untuk perpindahannya itu besarnya adalah 5 meter. Jadi perpindahannya itu kita cari dengan mencari perubahan kedudukan atau jarak posisi akhir diukur dari posisi awal, dimana untuk kasus soal ini itu sama dengan sisi miring, jadi kita cari dengan rumus Pythagoras. Nah, besaran selanjutnya itu adalah kecepatan. Kecepatan itu artinya perpindahan benda tiap satuan waktu. Kecepatan ini sendiri dibagi menjadi dua. Pertama itu adalah kecepatan rata-rata, merupakan perbandingan perpindahan benda dengan selang waktunya. Jadi dirumuskan dengan V sama dengan delta X per delta T. Itu V artinya kecepatan rata-rata, satuan S-nya meter per sekon. Kemudian delta X itu adalah perpindahan, satuannya meter, dan delta T itu selang waktu dalam sekon. Yang kedua itu adalah kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat artinya adalah kecepatan benda hanya pada saat tertentu, atau merupakan kecepatan rata-rata selama selang waktu yang sangat kecil atau mendekati 0. Kecepatan sesaat dirumuskan dengan V sama dengan limit delta T mendekati 0 untuk delta X per delta T, atau ditulis dengan dx per dt. Ini artinya menurunkan X terhadap waktu T. Nah, lanjut ke kelajuan. Jadi, kelajuan itu adalah jarak yang ditempuh benda tiap satuan waktu. Kelajuan rata-rata itu artinya perbandingan antara jarak tempuh total dengan selang waktu total yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut.
dirumuskan dengan V sama dengan S per T. Jadi dengan V itu adalah kelajuan rata-rata dalam meter per sekon, S itu adalah jarak tempuh total dalam meter, dan T adalah selang waktu total dalam sekon. Besaran yang terakhir itu adalah percepatan. Jadi diartikan dengan perubahan kecepatan dan atau arah dalam selang waktu tertentu. Nah, nilai percepatan itu akan positif jika gerakannya dipercepat, dan nilai percepatan itu akan negatif jika gerakan diperlambat. Percepatan ini sendiri juga dibagi menjadi dua. Pertama itu adalah percepatan rata-rata, artinya perbandingan antara perubahan kecepatan dengan selang waktu yang digunakan selama perubahan kecepatan tersebut. Rumus dari percepatan rata-rata itu A sama dengan delta V per delta T, bisa dituliskan dengan V2 min V1 per T2 min T1. Jadi A itu adalah percepatan rata-rata, satuannya meter per sekon kuadrat, kemudian delta V itu adalah perubahan atau selisih kecepatan, dan delta T itu adalah perubahan atau selisih selang waktu. Nah, untuk V2 itu artinya adalah kecepatan akhir, dan V1 itu artinya adalah kecepatan awal. T2 itu merupakan waktu akhir, dan T1 itu merupakan waktu awal. Sedangkan yang kedua itu adalah percepatan sesaat. Artinya adalah perubahan kecepatan hanya dalam waktu yang sangat singkat. Jadi, A sama dengan delta V per delta T untuk delta T yang sangat kecil. Nah, perumusannya itu A sama dengan limit delta T mendekati 0 untuk delta V per delta T. Nah, lanjut ke pembahasan contoh soal. Jadi, ada Ani berlari ke utara sejauh 32 meter selama 14 sekon, lalu berbalik ke selatan sejauh 16 meter dalam waktu 2 sekon. Hitunglah berapa kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata Ani. Nah, jadi di sini bisa kita gambarkan, jadi pergerakannya 32 meter ke utara, kemudian berbalik ke selatan 16 meter. Nah, untuk kelajuan rata-rata itu rumusnya adalah S per T, jarak total dibagi dengan waktu total. Sehingga S-nya kita jumlahkan 32 ditambah 16 meter, dan waktu totalnya itu adalah 14 sekon ditambah 2 sekon. Sehingga nilai kelajuan rata-ratanya itu menjadi 3 meter per sekon. Sedangkan untuk kecepatan rata-rata, untuk mencari kecepatan rata-rata, kita harus mencari besar perpindahannya atau delta X-nya terlebih dahulu. Jadi, perpindahan atau delta X itu kita cari dengan mencari jarak posisi akhir dan posisi awal. Itu sama dengan 32 kurang 16. Jadi delta X-nya di sini besarnya 16 meter. Sehingga untuk kecepatan rata-rata itu menjadi delta X per delta T sama dengan 16 per delta T, itu artinya adalah selisih waktu. Jadi 14 sekon dikurangi 2 sekon. Sehingga nilai kecepatan rata-ratanya itu adalah 4/3 meter per sekon. Nah, setelah memahami besaran yang ada dalam gerak lurus, kita lanjut ke jenis gerak lurus yang pertama, yaitu gerak lurus beraturan. Nah, dalam fenomena sehari-hari, kita dapat menemukan beberapa contoh konsep gerak lurus beraturan. Salah satunya adalah kereta api. Jadi, lintasan kereta api itu adalah berupa garis lurus. Karena kereta api bergerak pada lintasan yang lurus, maka kereta api disebut mengalami gerak lurus. Nah, contoh fenomena gerak lurus beraturan, itu yang pertama kita sudah lihat tadi, itu adalah kereta api. Kemudian yang kedua itu adalah pesawat terbang. Jadi pesawat terbang saat di udara itu dia bergerak dengan kecepatan tetap. Maka benda yang bergerak dengan kecepatan tetap itu akan dikatakan melakukan suatu gerak lurus beraturan. Jadi apa itu gerak lurus beraturan? Gerak lurus beraturan itu adalah gerak suatu benda pada lintasan yang lurus, di mana pada setiap selang waktu yang sama, benda tersebut akan menempuh jarak yang sama.
Jadi ciri-ciri dari gerak lurus beraturan itu yang pertama, untuk selang waktu yang sama, jarak yang ditempuh itu akan sama. Kemudian yang kedua, kecepatannya tetap atau konstan. Dan yang ketiga, itu artinya dia tidak mempunyai percepatan atau A-nya sama dengan 0. Untuk gerak lurus beraturan itu dirumuskan dengan V sama dengan S per T, atau bisa dirubah menjadi S sama dengan V kali T. Jadi dengan V itu adalah kecepatan dalam meter per sekon, dan S itu adalah perpindahan satuan SI-nya meter, dan T adalah waktu satuan SI-nya sekon. Dalam gerak lurus beraturan itu terdapat hubungan besaran yang akan ditunjukkan dalam grafik. Jadi yang pertama itu terdapat grafik hubungan kecepatan terhadap waktu atau V terhadap T. Digambarkan seperti grafik berikut. Nah, ini artinya untuk selang waktu yang berbeda itu kecepatannya adalah tetap atau konstan. Kemudian yang kedua itu terdapat hubungan grafik jarak terhadap waktu, S terhadap T. Nah, digambarkan seperti ini artinya jarak itu sebanding dengan waktu. Nah, selanjutnya jika kita ingin mencari jarak dan dalam soal itu diketahui grafik VT, jadi cara cepatnya kita bisa menggunakan luas di bawah grafik. Jadi, jika ada grafik VT, kita ingin mencari jarak, selain kita bisa menggunakan rumus yang sebelumnya, kita bisa menggunakan dengan mencari luas daerah yang diarsir pada grafik VT. Nah, contoh soal yang pertama. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Nah, ini kita rubah jadikan meter per sekon. Jadi menjadi 72.000 per 1 jam itu 3.600, sehingga menjadi 20 meter per sekon. Kemudian waktu itu adalah 20 sekon. Kita diminta mencari jarak mobil saat T sama dengan 20 sekon. Nah, persamaannya itu S sama dengan V kali T. Sehingga S sama dengan V-nya 20, T-nya 20, itu menjadi 400 meter. Jadi ingat ketika menyelesaikan soal, itu kita harus menyamakan satuannya terlebih dahulu. Jadi ketika satuannya SI, berarti semua besaran itu harus menggunakan satuan SI. Contoh soal yang kedua, dua buah mobil A dan B itu bergerak dengan arah berlawanan masing-masing dengan kecepatan tetap 20 meter per sekon dan 10 meter per sekon. Kapan dan di manakah mobil A akan berpapasan jika jarak kedua mobil mula-mula 150 meter? Nah, untuk menjawab permasalahan soal seperti ini, kita bisa menggunakan dua cara. Jadi, cara pertama itu kita bisa menggunakan logika, dan cara kedua kita bisa menggunakan rumus. Nah, untuk yang pertama, itu diketahui kecepatan mobil itu adalah 20 meter per sekon. Artinya, setiap 1 sekon, itu mobil A akan bergerak sejauh 20 meter. Dan kecepatan mobil B itu sebesar 10 meter per sekon. Itu artinya setiap 1 sekon, mobil B akan bergerak sejauh 10 meter. Jadi kesimpulannya, karena kedua mobil bergerak berlawanan, jadi tiap 1 sekon, kedua mobil itu akan mendekat sejauh 30 meter. Atau bisa kita tuliskan dalam tabel seperti ini. Jadi di sekon pertama itu jarak kedua mobil itu akan mendekat sejauh 30 meter. Kemudian di sekon kedua itu artinya mobil A menempuh jarak sebesar 40 meter dan mobil B menempuh jarak sebesar 20 meter. Itu artinya kedua mobil itu sudah mendekat sejauh 60 meter. Nah, ternyata di detik kelima kedua mobil itu mendekat sejauh 150 meter. Dan dalam soal itu diketahui jarak kedua mobil itu adalah mula-mula 150 meter. Itu artinya kedua mobil itu bertemu di detik kelima. Jadi karena jarak kedua mobil 150 meter, maka kedua mobil itu akan bertemu di detik kelima. Kedua mobil itu akan berpapasan saat T sama dengan 5 sekon.
Nah, yang kedua, untuk mencari di mana mobil A akan berpapasan dengan mobil B, jadi kita bisa lihat dalam tabel, itu mobil A akan berpapasan dengan mobil B saat waktu T sama dengan 5 sekon. Jadi saat itu dalam tabel kita juga bisa lihat mobil A itu saat T sama dengan 5 sekon itu sudah menempuh jarak sejauh 100 meter. Jadi kesimpulannya mobil A akan berpapasan dengan mobil B itu pada jarak 100 meter. Nah, sedangkan untuk cara yang kedua, kita bisa gambarkan terlebih dahulu posisi dan arah gerak masing-masing mobil. Jadi, misalkan kedua mobil itu akan bertemu di titik C seperti ini. Jarak kedua mobil mula-mula 150 meter. Nah, kata kuncinya dalam menjawab soal seperti ini itu adalah kedua mobil itu pasti akan bertemu di waktu yang sama. Jadi, mereka akan bertemu di detik yang sama. Artinya, waktu mobil A sampai bertemu di titik C itu pasti sama dengan waktu mobil B sampai bertemu di titik C, sehingga kita bisa lambangnya menggunakan TAC sama dengan TWC sama dengan T. Jadi waktu untuk bertemunya itu kita lambangkan dengan T. Nah, kita bisa rumuskan dari gambar, itu artinya SAB itu sama dengan SAC tambah SBC. Artinya jarak mula-mula AB itu sama dengan jarak yang ditempuh A sampai C ditambah dengan jarak yang ditempuh B sampai C. Kemudian kita tuliskan 150 sama dengan SAC. S itu rumusnya adalah V kali T. Nah, SAC itu artinya adalah VA dikali T. TAC itu sama dengan T. Kemudian untuk SBC, S itu rumusnya V kali T, SBC itu artinya VB dikali TBC, dan TBC itu sama dengan T juga. Sehingga persamaannya menjadi 150 sama dengan 20T plus 10T. Dari sini kita ketemu hasilnya T itu sama dengan 5 sekon. Jadi itu artinya mereka berdua akan bertemu di waktu T sama dengan 5 sekon. Nah, sedangkan untuk mencari di mana posisi mobil A akan berpapasan, jadi mobil A akan berpapasan dengan mobil B pada jarak SAC. Jadi kita bisa lihat mereka berdua itu berpapasan di titik C, dan jarak mobil A berpapasan itu berarti kita harus mencari besar SAC. Nah, sebelumnya kita sudah tahu rumus SAC itu adalah VA kali T. Jadi karena T-nya kita sudah peroleh 5 sekon, jadi kita mendapat nilai SAC itu menjadi 100 meter. Nah, jadi mobil A akan berpapasan dengan mobil B itu pada jarak 100 meter atau setelah menempuh jarak 100 meter. Nah, sekian mengenai gerak lurus beraturan. Jadi, semoga bisa dipahami. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya.